Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini masih melanjutkan video mengenai aset tetap. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai mulai dari harga biaya perolehan, kemudian akuntansi untuk penyusutan, kemudian bagaimana cara menghitungnya dan metode-metode menghitung penyusutan. Kemudian kita juga sudah bahas bahwa ketika perusahaan ingin melepaskan atau melakukan pelepasan aset itu kan ada tiga cara. Yang pertama, perusahaan itu bisa membuang aset tetap, ini udah dibahas di video sebelumnya. Kemudian kita juga sudah bahas mengenai bagaimana kalau misalnya ternyata aset tetap tersebut masih laku dijual, sehingga perusahaan itu bisa menjual aset tetap tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah pertukaran aset tetap yang sama atau serupa. Nah, secara menggunakan bahasa sehari-hari itu logikanya adalah tukar tambah gitu. Jadi perusahaan itu menukar aset lama yang dia miliki dengan aset yang serupa dengan aset baru yang serupa gitu. Oke, nah di sini apabila aset tetap sudah berkurang masa manfaatnya, itu bisa ditukarkan dengan yang lain, di mana pertukaran tersebut dapat dilakukan dengan aset lain yang sejenis. Jadi kalau misalnya perusahaan punya mesinnya itu udah lama gitu ya, artinya sudah menurun masa manfaatnya atau misalnya kerjanya sudah misalnya lemot atau apa, itu bisa ditukar dengan aset yang baru gitu, dengan mesin yang baru yang sejenis. Nah, di sini ketika melakukan tukar tambah tersebut, perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan atau bisa juga mengalami kerugian gitu, sama juga dengan ketika menjual. Nah, yang pertama kita hitung dulu yang bagian laba atas pertukaran. Nah, laba atas pertukaran aset tetap yang serupa tidak diakui untuk keperluan pelaporan keuangan. Kenapa tidak diakui? Karena memang nanti dijelaskan lebih lanjut deh ketika membahas contoh soal. Tapi pada intinya ketika perusahaan mengakui atau mendapatkan laba atas pertukaran itu tidak diakui dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, ini didasarkan pada teori bahwa pendapatan berasal dari produksi dan penjualan barang yang diproduksi oleh aset tetap dan bukan dari pertukaran aset tetap yang serupa. Jadi laba itu, definisi laba secara akuntansi itu bukan berasal dari pertukaran aset tetap yang serupa. Kemudian, pada saat penyisihan pertukaran melebihi nilai buku aset yang dipertukarkan dan tidak ada laba yang diakui, biaya yang dicatat untuk aset baru dapat ditentukan dengan salah satu cara berikut. Jadi ada dua cara nih. Ada dua cara, yaitu yang pertama adalah menghitung biaya aset barunya berdasarkan harga katalog atau list price aset baru dikurangi dengan laba yang tidak diakui, atau juga bisa menghitung dari berapa jumlah kas yang diserahkan ditambah dengan nilai buku aset yang lama. Oke, gampangnya kita langsung bahas aja contoh soalnya ya. Ini ada di buku di halaman 71. Oke, langsung aja kita lihat di Excel. Jadi di sini kita Jadi di sini kita misalkan ada transaksi bahwa pada hari pertama tahun fiskal, berarti hari pertama tahun fiskal itu kita asumsikan di tanggal 1 Januari ya. 1 Januari ini tahunnya tidak diketahui. Oke, perusahaan itu punya aset tetap nih. Perusahaan punya aset tetap yang mana nilainya itu adalah jadi awalnya kita hitung dulu. Yang pertama itu adalah biaya perolehan aset tetap yang lama. Biaya perolehan aset tetap lama itu adalah 79 juta. Oke. Kemudian karena ini dia udah berjalan udah lama ya, dibelinya tuh udah lama, dia akumulasi penyusutannya itu penyusutan aset lamanya, aset tetap lama adalah 79 juta. Biayanya itu 99 juta ini. 99 juta. Kemudian harga aset baru yang tercantum, jadi harga katalog gitu ya, harga jual dari aset barunya itu, katalognya adalah 160 juta. Aset baru 160 juta. Kemudian selanjutnya adalah perusahaan. Jadi perusahaan itu untuk mendapatkan aset baru ini dia mengeluarkan uang juga nih, uang tunai yang dibayar
adalah 136 juta. Oke. Jadi gini, dari transaksi ini perusahaan itu punya aset yang lama ya. Dia itu beli aset lama tersebut harganya 99 juta. Nah, karena sudah digunakan beberapa tahun, aset tersebut ini kan disusutkan ya, atau didepresiasi gitu, ada penyusutannya, dan gabungan dari penyusutan itu kan namanya akumulasi penyusutan. Nah, akumulasi penyusutannya itu nilainya adalah sudah 79 juta. Kemudian, perusahaan ini ingin menukar nih aset lama ini dengan aset yang baru. Nah, di mana aset yang baru tersebut, di mana harga aset baru tersebut sesuai harga katalognya, jadi harga dari di tokonya itu adalah 160 juta. Kemudian untuk mendapatkan aset ini, perusahaan itu nukerin aset yang lama sama nombok gitu. Nombokin uang atau bayar uang juga, yaitu sebesar 136 juta. Nah, dari sini kita hitung dulu nih, berapa laba atau rugi dari pertukaran aset ini. Caranya kan tadi ada dua ya. Yang pertama pakai cara satu dulu. Cara yang pertama, itu kita hitung berapa harga aset baru berdasarkan katalognya, yaitu adalah 160 juta. Kemudian kita hitung penyisihan pertukaran aset yang lama. Penyisihan pertukaran aset baru, peralatan baru. Jadi di sini ada penyisihan pertukaran aset baru ya. Atau ini peralatan, kita ganti peralatan aja. Peralatan baru nih. Peralatan, kemudian harga perolehan, ini peralatan juga ya, kita ganti semua. Ini peralatan juga. Yang ini juga harga peralatan. Oke. Nah, penyisihan ini kita pindah ke sebelah aja. Penyisihan ini merupakan selisih antara harga katalog aset dengan uang tunai yang dibayar oleh perusahaan. Oke, jadi selisih antara harga asetnya, harga baru peralatannya dikurangi dengan uang tunai yang dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya kita hitung juga nilai buku peralatan yang lama. Peralatan lama, yaitu kita tinggal kurangkan harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan yang lama. Sehingga dari sini akan ada laba pertukaran yang tidak diakui. Yang tidak diakui. Oke. Yaitu 24 juta dikurangi dengan 20 juta. Nah, ini kenapa tidak bisa diakui? Karena sebenarnya perusahaan itu nggak dapat labanya gitu kan. Kalau misalnya logikanya, kalau misalnya kita beli aset di harga 10.000, kemudian kalau kita ngejual itu kan, kalau kita menjual itu berarti kalau kita menjualnya di atas harga 20.000 itu kan ada uang yang kita terima ya. Nah, kalau definisi laba di akuntansi itu kita harus menerima uangnya gitu. Jadi ada uang yang masuk ke kita, baru kita bisa mengakui laba. Dan itu biasanya diperoleh ketika misalnya dari penjualan kredit atau misalnya penjualan secara tunai, bukan dari pertukaran aset. Kalau ini kenapa tidak diakui? Karena memang perusahaan itu sebenarnya mendapatkan laba gitu, tapi tidak menerima uangnya, tidak menerima uang. Karena sebenarnya labanya itu adalah dari sini, sebentar. Biaya peralatan barunya, ini kita tinggal kurangkan ya. Peralatan baru. Oke. Baru ini kita tinggal kurangkan 160 juta dikurangi dengan 4 juta. Nah, jadi laba yang di sini, yang dimaksud di sini adalah perusahaan itu sebenarnya nggak benar-benar nerima uang sebesar 4 juta ini, enggak. Tapi perusahaan itu bisa membeli atau memperoleh aset tetap yang seharga 160 juta di harga 156 juta. Jadi perusahaan itu harganya, memperoleh harganya adalah
memperoleh aset yang harganya 160.000 dengan harga yang lebih murah gitu. Tapi bukan menerima uang secara cash gitu. Dia tidak menerima cash sebesar 4 juta, tapi memang dia bisa membeli harganya itu di bawah harga pasarannya. Itu pakai cara yang pertama. Atau bisa juga kita pakai cara yang kedua. Nah, sebenarnya kalau menurut saya untuk pakai cara yang kedua itu lebih mudah ya, lebih gampang gitu. Kita nggak perlu hitung berapa laba yang tidak diakui dan sebagainya. Untuk cara yang kedua kita tinggal hitung aja berapa nilai bukunya, nilai buku peralatan lama. Nilai buku peralatan lama itu kan kita tinggal kurangkan ya, yaitu 99 juta dikurangi dengan 79 juta. Jadi nilai buku peralatan lamanya adalah 20 juta rupiah, kemudian ditambahkan uang kas yang dibayarkan. Uang kas yang dibayar oleh perusahaan yaitu sebesar 136 juta. Maka akan ketemu biaya peralatan barunya baru sebesar 20 juta tambah 136 juta yaitu 156 juta. Ini lebih mudah, hasilnya pun sama gitu. Jadi kalau kalian misalnya yang ini bingung bisa pakai yang cara kedua, yaitu harganya sebesar 156 juta. Nah, untuk melakukan atau menjurnal transaksi ini, perusahaan itu perlu menjurnal. Yang pertama di debitnya adalah sudah pasti peralatan baru ya, karena perusahaan itu menambah peralatan baru kan, berarti peralatan baru harganya itu adalah sesuai yang kita hitung, biaya peralatan baru 156 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan lama. Akumulasi penyusutan peralatan lama, yaitu ini kita jurnal yang ini 79 juta. Kemudian di kreditnya adalah peralatan lama dan kas. Peralatan lama ini untuk menghilangkan atau menghapuskan peralatan lama yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. Dan kasnya ini adalah untuk menjurnal kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berarti nilai peralatan lamanya adalah 99 juta dan kasnya adalah 136 juta. Nah, ini kalian harus pastikan bahwa jurnalnya ini balance. Jurnalnya itu harus balance. Ini kita coba hitung ya. Yang di debitnya adalah 235 juta dan kreditnya adalah 235 juga. Jadi jurnalnya sudah benar, ini sudah balance. Kemudian itu adalah kalau misalnya laba. Kemudian selanjutnya kita hitung bagaimana kalau perusahaan itu mengalami kerugian atas pertukaran aset. Nah, di sini rugi atas pertukaran aset tetap yang serupa diakui jika penyisihan pertukaran lebih kecil daripada nilai buku peralatan yang lama. Saat terjadi rugi, biaya yang dicatat untuk aset baru harus merupakan harga pasar atau harga katalog. Oke, kita contohkan juga. Contohnya ada di halaman 72. Jadi ini contohnya agak beda dengan yang sebelumnya ya. Yang pertama itu perusahaan ingin menukar truk lama dengan truk yang baru, di mana harga truk lamanya adalah biaya truk lama adalah 42 juta. Kemudian biaya truk lamanya 60 juta. Akumulasi penyusutan truk lama adalah 42 juta. Kemudian harga truk baru, harga katalognya ya. Harga truk baru ini katalog adalah 90 juta. Nah, kas yang dikeluarkan oleh perusahaan dibayar oleh perusahaan adalah 74.500.000. Oke. Ini informasi dari soal. Kemudian kita hitung pakai cara yang lama dulu untuk menghitung berapa biaya truk yang barunya. Ini kita pakai perhitungan biaya truk yang baru. Pakai cara 1,
Berarti kita hitung dulu harga truk barunya. Harga truk baru sesuai katalog ya. Truk baru sesuai katalog. Ini adalah 90 juta. Kemudian penyisihan pertukarannya. Penyisihan pertukaran truk baru adalah kita pindah ke sini dulu. Adalah harga truk baru dikurangi dengan uang kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu 15.500.000. Kemudian nilai truk lamanya, nilai truk lama kita kurang, yaitu nilai buku ya, berarti ini kita pakai nilai buku. Nilai buku truk lama tinggal dikurangkan biaya truk lama dikurangi dengan akumulasi penyusutan truk lama. Sehingga dari sini kita bisa lihat ya, kalau yang contoh sebelumnya itu kan dia dia kan penyisihannya lebih besar dibandingkan dengan nilai buku. Nah, itu makanya dikatakan sebagai laba pertukaran yang tidak diakui. Kalau misalnya nilai bukunya lebih besar dari penyisihan pertukarannya, maka dia dikatakan sebagai rugi. Rugi pertukaran yang diakui. Kenapa rugi itu diakui? Karena perusahaan itu sebenarnya benar-benar mengeluarkan uang gitu. Ada uang yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga bisa diakui sebagai rugi dari pertukaran. Kan kalau misalnya perusahaan itu laba atau untung itu sebenarnya nggak ada uang yang masuk kan, tapi memang dia mengeluarkannya bisa membeli asetnya lebih rendah dibandingkan di harga pasarnya gitu. Sedangkan kalau misalnya rugi, perusahaan itu kan membeli asetnya lebih tinggi kan, lebih tinggi dari harga yang ada di katalog. Jadi perusahaan ada uang lebih yang dikeluarkan oleh perusahaan. Makanya dia di sini rugi pertukaran yang diakui. Yang diakui yaitu 18 juta dikurangi dengan 15.500.000 sehingga biaya pertukaran truk barunya adalah 90 juta ditambah dengan 2.500.000, yaitu jadi perusahaan kenapa dia rugi di sini karena harga truk baru sesuai dengan katalognya itu 90 juta, tapi perusahaan itu mengeluarkan biayanya adalah 92.500.000. Jadi 2.500.000-nya itu dianggap atau diakui sebagai rugi pertukaran yang diakui. Nah, kemudian kita pakai cara kedua. Seperti biasa, cara kedua itu lebih mudah. Jadi, kita tinggal hitung aja nilai buku dari truk lama. Nilai buku truk lamanya adalah tadi ya, mana sih? 60 juta dikurangi dengan 42 juta. Kemudian, uang atau kas yang dibayar oleh perusahaan yaitu 74.500.000, sehingga biaya truk baru adalah nilai buku truk lama ditambah dengan kas yang dibayar oleh perusahaan yaitu 92 juta. Ini akan sama dengan yang cara pertama. Kemudian baru kita buat jurnalnya. Jurnalnya itu di buku tidak ada ya, tapi ini kita bisa buat jurnalnya. Jurnal yang pertama adalah di debitnya adalah truk baru. Truk barunya itu harganya adalah 90 juta. 50 juta yang ini. Kemudian karena kan memang harga truk barunya itu diakui sesuai dengan, kalau definisinya tadi sesuai dengan harga katalog ya, yaitu harga pasar atau harga katalog. Kemudian selanjutnya adalah ada akumulasi penyusutan truk lama yaitu ini 42 juta. Kemudian di kreditnya adalah truk lama, nilainya adalah 60 juta. Kemudian kas yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar 74.500.000. Nah, dari sini ini dikredit ya. Dari sini kita bisa lihat nih, di debitnya itu totalnya adalah 132 juta dan di kreditnya adalah 134.500.000. Ini belum balance karena kita belum memasukkan unsur rugi di sini. Jadi di sini kita tambahkan ada rugi pertukaran aset, pertukaran truk gitu ya.
Nah, ini ruginya sesuai dengan yang tadi 2.500.000. Makanya dia di sini balance debitnya adalah 134.500.000 dan kreditnya adalah 134.500.000. Oke. Itu tadi untuk aset yang aset tetap. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk ke sumber daya alam. Jadi di sini sumber daya alam ini termasuk ke dalam aset tak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini sumber daya alam mencakup sumber daya yang di atas tanah dan cadangan di bawah tanah. Kayak misalnya ada minyak, gas, dan mineral. Oke, jadi aset-aset ini juga bisa diakui oleh perusahaan, di mana aset ini adalah aset produktif yang memiliki masa manfaat lama dengan ada karakteristiknya, yaitu yang pertama, alokasi biaya untuk sumber daya alam sehingga dapat dibebankan secara rasional dan sistematis selama masa manfaat sumber daya tersebut dinamakan depresi. Jadi, bentar. Oke, jadi gini. Jadi untuk penurunan nilai itu sebenarnya adalah ada 3 jenis. Yang pertama adalah depresiasi. Ini saya tulis saja di sini ya. Ada 3 penurunan nilai. Yang pertama adalah depresiasi, kemudian ada depresi, dan yang terakhir adalah amortisasi. Nah, ketiganya ini sebenarnya sama-sama penurunan nilai ini. Cuma penggunaannya itu beda. Untuk depresiasi ini sering kita sebut dengan ini sama-sama penyusutan. Jadi untuk depresiasi ini berlaku untuk aset tetap. Jadi penggunaan istilah depresiasi itu untuk aset tetap. Jadi penurunan nilai untuk aset tetap itu dikatakan depresiasi. Sedangkan kalau depresi ini adalah penurunan nilai atau penyusutan nilai untuk aset sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam. Sedangkan untuk amortisasi ini adalah untuk aset tak berwujud. Jadi kalian jangan bingung ketika ada 3 istilah ini. Dia sebenarnya sama-sama penurunan nilai, cuma penggunaannya berbeda. Untuk depresiasi berlaku untuk aset tetap, sedangkan depresi untuk sumber daya alam, dan untuk amortisasi adalah untuk aset tetap yang tak berwujud. Oke, lanjut dulu ke sini. Jadi sama halnya dengan ketika kita menghitung depresiasi atau penyusutan aset tetap, ini untuk menghitung depresi atau penurunan nilai dari sumber daya alam juga ada caranya nih. Yang pertama adalah total harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dikali dengan ditambah dengan estimasi seluruh unit, baru nanti beban depresi per tahunnya. Jadi ini kita hitung biaya depresi per unitnya, kemudian baru kita hitung beban depresi per tahun. Beban depresi per tahun itu adalah tinggal beban depresi per unit yang sudah kita hitung di sini, dikalikan dengan jumlah unit yang digali dan dijual. Oke. Jadi gitu ya, untuk sumber daya alam itu contoh asetnya adalah minyak, gas, dan mineral. Jadi dia bukan intangible asset, tapi memang ada aset sendiri yaitu sumber daya alam, bukan termasuk intangible asset. Karena kalau intangible asset itu kan aset yang gak ada wujudnya, sedangkan aset sumber daya alam ini ada wujudnya, yaitu bisa berupa minyak, gas, dan mineral lain yang ada bisa di bawah bumi atau di atas bumi. Kemudian selanjutnya untuk penurunan nilai sumber daya alam dikatakan dengan depresi atau biaya depresi. Nah, di sini kita contohkan Wahana Mining Co. mendapat hak untuk menambang mineral. Untuk lebih mudahnya saya pakai Excel aja ya biar lebih gampang ya. Ini bisa dilihat di bukunya, contohnya ada di halaman 72 sampai dengan 73. Nah, yang pertama itu ada Wahana Mining Co. Ini kita tulis ini Wahana Mining Co. Jadi dia ada perusahaan tambang bernama Wahana. Kemudian dia tuh punya atau mendapatkan hak untuk menambang mineral sebesar nilai mendapatkan hak untuk menambang mineral senilai 36 juta. Berarti nilai tambangnya adalah 36 miliar. Oke, 36 miliar. Kemudian estimasi
kandungannya, estimasi kandungan mineralnya adalah 75 juta ton. Oke. Nah, di tahun berjalan itu ada sebanyak mineral yang telah ditambang dan dijual tahun berjalan adalah 29.350.000 ton. 29.350.000 ton. Oke, ini rupiah, ini ton, ini ton. Oke. 36 mil. Oh, ini kelebihan nolnya 3 ya. 75 juta ton. Kemudian kalian diminta untuk menghitung berapa tingkat depresinya. Yang A itu tingkat depresi, kemudian jumlah beban depresi per tahun, dan yang ketiga adalah jurnalnya. Yang pertama kita hitung dulu yang A, yaitu tingkat depresinya. Tingkat depresi. Nah, cara menghitungnya itu adalah kita tinggal hitung depresi sama dengan rumusnya itu kan kalau yang di buku, tingkat depresi adalah total harga perolehan dikurangi nilai sisa ditambah dengan total estimasi seluruh unit. Nah, di sini kan kita tidak diketahui ya nilai sisanya berapa, berarti kita tinggal asumsikan bahwa nilai sisanya itu 0, sehingga untuk menghitung ini sebenarnya hampir sama dengan depreciable cost sih. Jadi maksudnya itu adalah biaya perolehan. Jadi biaya perolehan tambangnya dikurangi dengan nilai sisa dari tambang tersebut. Karena kita tidak ketahui, berarti kita asumsikan nilai sisanya itu adalah 0. Sehingga ini kita kurangkan saja. Nilai sisanya itu 0, ini 36 miliar, kita kurangkan dengan 0. Baru kita bagi dengan, oh itu yang di buku salah ya. Harusnya dibagi dengan total estimasi kandungannya 75 juta. Jadi kalian yang di buku ini harusnya rumus yang ini, rumus yang di sini ini bukan ditambah tapi harusnya dibagi ya. Jadi total harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan total estimasi seluruh unit. Kemudian ini ketemu Rp480 per tonnya. Kemudian selanjutnya yang B adalah yang dicari adalah jumlah beban depresi per tahun. Beban depresi per tahun. Ini kalian tinggal kalikan, yaitu berapa mineral yang sudah ditambang dikalikan dengan tingkat depresi tingkat depresinya per tonnya. Sehingga akan ketemu beban depresi di tahun tersebut adalah 14.088 juta. Berarti ini kita tinggal jurnal. Yang C itu diminta jurnalnya. Jurnalnya adalah sama dengan beban penyusutan. Cuma bedanya kita pakai kata depresi, yaitu beban depresi pada akumulasi depresi. Nilainya adalah sesuai dengan yang poin B. Oke. Jadi ini untuk menghitung depresi dari sumber daya alam. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai aset tak berwujud atau intangible asset. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa aset tak berwujud atau intangible asset. Yang pertama adalah ada hak paten, kemudian yang kedua adalah hak cipta, yang ketiga adalah merek dagang, dan yang terakhir adalah goodwill. Nah, ini kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah hak paten, di mana hak paten ini merupakan hal istimewa yang diberikan untuk memproduksi, menjual, atau pengendalian lain selama 20 tahun dari tanggal pemberian. Kemudian harga perolehan awal adalah sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh paten tersebut. Nah, di sini sebelum kita masuk ke contohnya, saya jelaskan dulu untuk yang
cipta. Tadi kan ini kan hak paten ya. Pertama hak paten, kemudian yang kedua adalah hak cipta. Di mana hak paten itu, hak cipta itu adalah hak eksklusif untuk menerbitkan dan menjual karya tulis, materi artistik atau komposisi musikal. Nah, bedanya antara hak paten dan hak cipta sebenarnya adalah terletak dari didaftarkan atau tidaknya. Jadi kalau hak paten ini biasanya ketika kalian punya sebuah karya gitu ya, ketika ingin ingin dipatenkan, berarti kalian harus daftarkan dulu nih si paten tersebut. Sedangkan kalau untuk hak cipta itu biasanya ketika kalian menerbitkan atau memperkenalkan sebuah karya, biasanya itu sudah otomatis hak ciptanya itu melekat pada kalian gitu. Nah, bedanya kalau misalnya hak paten ini adalah bisa berupa kayak misalnya Intel, misalnya software-software komputer gitu, itu harus dipatenkan agar tidak dicuri. Misalnya iPhone dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya hak cipta biasanya itu lebih ke karya-karya seni, misalnya lagu, kemudian terus sastra, lukisan dan sebagainya gitu. Jadi perbedaannya kalau hak paten itu lebih ke apa ya tadi kayak misalnya software komputer, kemudian apa sih Intel dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau misalnya hak cipta itu lebih ke karya-karya seni, misalnya musik, film, sastra, lukisan dan sebagainya. Dan kalau misalnya hak paten itu harus didaftarkan. Sedangkan kalau hak cipta itu biasanya ketika kalian menerbitkan sebuah karya itu sudah otomatis diberikan kepada yang memperkenalkan hak cipta tersebut. Nah, di sini tadi kalau misalnya hak paten itu dia 20 tahun dari tanggal pemberian, jadi jangka waktunya itu 20 tahun. Sedangkan kalau hak cipta itu biasanya adalah 50 tahun setelah kematian pengarangnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang membuat lagu, kemudian orang tersebut meninggal, nah hak ciptanya itu masih melekat di pengarang tersebut sampai dengan 50 tahun setelah kematian dari pengarangnya tersebut. Kemudian kalau misalnya merek dagang itu adalah berupa nama, istilah, atau simbol yang digunakan untuk mengenali suatu perusahaan dan produknya. Jadi memang merek dagang itu misalnya ada apa ya banyak ya di sekitaran kita ya. Jadi setiap produk itu pasti ada merek dagangnya dan itu biasanya harus didaftarkan. Karena kalau tidak didaftarkan maka setiap orang atau semua orang itu bisa memproduksi barang yang kalian jual gitu. Misalnya, taruhlah misalnya kita asumsikan yang gampang misalnya apa ya misalnya minyak goreng gitu misalnya minyak goreng merek apa Bimoli misalnya. Nah, ketika si Bimoli ini tidak mempatenkan merek dia, maka setiap orang itu bisa memproduksi minyak goreng dengan nama Bimoli. Sedangkan kalau misalnya sudah dipatenkan atau sudah didaftarkan merek dagang tersebut, maka nggak bisa sembarang orang nih membuat produk dengan merek yang sama yaitu Bimoli tadi. Karena kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba mengeluarkan minyak goreng dengan merek yang sama, maka bisa dituntut gitu secara hukum. Pun juga ini juga sering kali terjadi nih banyak masalah terkait dengan merek dagang. Misalnya dulu pernah ada masalah yang ayam geprek bensu dan ayam geprek bensu itu pernah jadi permasalahan. Kemudian pernah juga ada IKEA yang Surabaya dan IKEA Swedia itu pernah juga ada sengketa terkait dengan merek dagang tersebut. Oke. Kemudian sebelum kita bahas goodwill, ini saya bahas dulu contohnya. Tadi sudah saya singgung ya bahwa penyusutan atau penurunan nilai yang ketiga itu ada namanya amortisasi. Nah, amortisasi ini adalah untuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu seperti kayak tadi, ada hak paten, hak cipta, merek dagang, dan sebagainya. Itu penurunan nilainya kita akui sebagai amortisasi. Amortisasi juga sebenarnya tidak hanya untuk aset tak berwujud, bisa juga nanti untuk ketika kita menghitung misalnya bunga obligasi dan sebagainya. Nanti akan dibahas lebih lanjut di materi berikutnya. Nah, di sini kita contohkan untuk yang hak paten dulu. Oke, hak paten contohnya ada di halaman 73. Ini kita langsung masuk ke sini. Hak paten. Jadi kita misalkan ada sebuah perusahaan, dia dapat hak paten, nilai hak paten ya. Biaya aja deh. Biaya hak patennya adalah 200 juta. Oke, kemudian
Oke, di mana hak paten tersebut telah diberikan 6 tahun sebelumnya oleh kantor hak paten. Jadi dia udah menerima hak paten tersebut 6 tahun sebelum tahun fiskal yang diasumsikan. Kemudian meskipun hak paten belum akan habis dalam 14 tahun, sisa masa manfaatnya itu adalah tinggal 5 tahun. Jadi ini kita langsung tuliskan sisa manfaatnya saja. Sisa manfaatnya adalah 5 tahun. 5 tahun. Nah, berarti kita tinggal hitung berapa nilai amortisasi hak paten per tahunnya. Ini kita tinggal bagi nilai amortisasinya. Kita tinggal bagi aja. 200 juta dibagi dengan 5 tahun. Oke. Kemudian jurnalnya ini sama juga, yaitu beban amortisasi hak paten nilainya 40 juta. Nah, bedanya adalah kalau misalnya yang depresi dan penyusutan atau depresiasi itu kan kita masukin ke akumulasi ya. Tapi kalau misalnya untuk yang hak paten ini untuk intangible asset itu kita langsung mengurangi hak patennya. Jadi kreditnya adalah di hak paten. Nilainya sama yaitu 40 juta. Oke, kemudian contoh soal yang selanjutnya adalah udah ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi itu tadi untuk berkaitan dengan amortisasi. Kemudian selanjutnya adalah goodwill, pembahasan mengenai goodwill. Nah, jadi goodwill ini adalah nilai seluruh hal-hal istimewa yang berkaitan dengan perusahaan, biasanya mencakup manajemen yang baik, lokasi yang strategis, hubungan dengan konsumen yang baik, pekerja yang terampil, produk berkualitas baik, hubungan yang harmonis, dan serikat buruh. Nah, maksudnya goodwill ini sebenarnya adalah ketika goodwill itu muncul ketika suatu perusahaan mengakuisisi atau membeli perusahaan lain gitu. Nah, jadi misalnya ada perusahaan A, atau misalnya gini, misalnya seperti yang kita tahu bahwa XL, perusahaan telekomunikasi dan Axis ya. Sekarang kan si Axis itu diakuisisi oleh XL. Nah, ketika Axis ini misalnya punya gedung yang bagus atau manajemen yang baik gitu ya. Jadi pada saat XL mengakuisisi Axis itu ternyata ternyata orang-orangnya tuh setia gitu, karyawannya tuh setia, loyal. Nah, pada saat itu maka XL ini bisa mengakui goodwill atau nilai tambah dari Axis tersebut gitu atas akuisisinya. Jadi dia baru muncul goodwill ini pada saat satu perusahaan mengakuisisi atau membeli perusahaan lainnya. Yang mana goodwill itu bisa berupa ini manajemen yang baik, bisa misalnya lokasinya yang strategis, atau hubungan dengan konsumen yang baik, atau misalnya karyawan-karyawannya itu loyal, setia, dan sebagainya gitu. Itu bisa diakui sebagai goodwill oleh perusahaan. Nah, goodwill itu merupakan aset tak berwujud yang terbesar dalam neraca perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar, karena memang goodwill ini seringkali muncul gitu di beberapa transaksi perusahaan besar, karena kan kalau perusahaan besar itu sering ya, misalnya dia mengakuisisi atau membeli perusahaan lain, itu banyak gitu, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pasti nanti ada anak perusahaan atau cabangnya dan sebagainya. Kemudian goodwill akan dicatat hanya jika transaksi tersebut melibatkan pembelian perusahaan secara keseluruhan. Ya, jadi pembelian perusahaan secara keseluruhan itu misalnya dibeli, misalnya ada merger atau ada penggabungan dan sebagainya. Tapi kalau perusahaan A hanya membeli perusahaan B misalnya hanya 20%, jadi dia bukan tidak mengakui goodwill-nya karena dia hanya membeli kepemilikannya tapi tidak membeli perusahaannya. Nah, di sini goodwill akan dicatat sebagai selisih atas harga perolehan di atas nilai wajar pasar aset bersih perusahaan, aset dikurangi kewajiban yang diperoleh. Oke, kemudian goodwill tidak diamortisasi karena dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas. Jadi nilainya ini hampir sama dengan aset ya. Jadi tidak ada penurunan, tidak diamortisasi karena masa manfaatnya itu bisa kapan saja sampai dengan perusahaan tersebut berdiri. Tapi tetap harus diturunkan nilainya jika goodwill tersebut mengalami penurunan nilai. Jadi walaupun tidak diamortisasi, terkadang ketika kita menilai, jadi goodwill ini nanti akan ada penilaian goodwillnya. Nah, kalau misalnya diindikasikan goodwill tersebut memiliki penurunan nilai, maka harus diturunkan nilainya.
Nah, goodwill dilaporkan pada neraca di bawah aset tak berwujud. Kemudian, standar akuntansi keuangan Indonesia mengizinkan goodwill diamortisasi selama tidak lebih dari 5 tahun. Oke, kita contohkan misalnya di tanggal 31 Desember diperkirakan goodwill senilai 46 juta telah mengalami penurunan nilai. Sebagai tambahan, hak paten dengan estimasi masa manfaat 12 tahun diperoleh 90 juta pada tanggal 1 Juli. Oke, kemudian jadi ini contoh soalnya dua ya. Contoh soal yang pertama adalah untuk goodwill dan yang kedua adalah untuk hak paten. Nah, berarti untuk jurnal yang pertama, ini kalian tinggal jurnal aja, rugi atas penurunan nilai goodwill. Jadi bukan beban amortisasi ya. Kalau misalnya penurunan goodwill tadi kan, goodwill itu tidak diamortisasi, tapi diakui penurunan nilainya sebagai rugi. Jadi rugi atas penurunan nilai goodwill 46 juta dan kreditnya adalah goodwill sebesar 46 juta. Kemudian untuk yang hak paten ini, dia bilang bahwa hak paten itu estimasi masa manfaatnya adalah 12 tahun, kemudian dengan biaya perolehannya 90 juta dan diperoleh di tanggal 1 Juli. Nah, berarti ini beban amortisasinya adalah 3.750.000 yang diperoleh dari 90 juta kita bagi 12 tahun, karena masa manfaatnya itu kan 12 tahun, kemudian kita kalikan dengan 6/12. Kenapa dikali 6/12? Karena hak patennya itu diperoleh dari 1 Juli. Berarti dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember itu baru berjalan 6 bulan, belum setahun. Makanya di sini kita kalikan 6/12 sehingga beban amortisasi hak patennya adalah 3.750.000 rupiah. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah untuk aset tak berwujud, kreditnya itu tidak ada akumulasi amortisasi ya, tapi memang langsung mengurangi aset tak berwujud tersebut gitu. Kan beda ya kalau misalnya yang penyusutan aset tetap ataupun depresi itu kan beban depresi pada akumulasi depresi. Sedangkan kalau untuk aset tak berwujud, kreditnya adalah pada aset tersebut. Jadi misalnya beban amortisasi hak paten pada hak paten. Kemudian untuk goodwill tidak ada amortisasi, tapi kita hitungnya adalah rugi atas penurunan nilai goodwill pada goodwillnya. Sedangkan untuk hak paten tadi ini sama juga ya, yaitu beban amortisasi hak paten pada hak paten itu sendiri. Oke, untuk materinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan dan kita diskusikan bersama-sama di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.